Puspita Trikinanti from Management Study Program at Universitas Teknokrat Indonesia, kelas Manajemen 25A, NPM 25411027. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi presentasi dengan judul Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan dalam lingkup organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan bisnis. Proses ini melibatkan pertukaran pesan antara individu atau kelompok, baik secara internal di dalam perusahaan maupun eksternal dengan pihak luar. Komunikasi bisnis tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga mencakup bagaimana pesan tersebut dipahami oleh penerima. Jika pesan tidak diterima dengan baik, maka tujuan komunikasi tidak akan tercapai secara maksimal. Tujuan dan fungsi. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam proses pengambilan keputusan, misalnya saat menawarkan produk atau saat melakukan negosiasi. Dari segi fungsi, komunikasi berperan sebagai alat koordinasi antar bagian dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan teratur. Komunikasi juga berfungsi sebagai alat pengendali untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Selain itu, komunikasi membantu membangun kerjasama yang baik antar individu dalam organisasi. Unsur dan jenis. Dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Pertama adalah mengirim pesan, yaitu pihak yang menyampaikan informasi. Kedua adalah pesan itu sendiri, yaitu informasi yang ingin disampaikan. Ketiga adalah media atau saluran yang digunakan, seperti lisan, tulisan, atau digital. Keempat adalah menerima pesan, dan yang terakhir adalah umpan balik sebagai respon dari penerima. Selain unsur, komunikasi juga memiliki beberapa jenis. Komunikasi verbal dilakukan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal dilakukan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Komunikasi juga bisa bersifat formal, yaitu mengikuti aturan organisasi atau informal yang lebih santai. Selanjutnya, media dan prinsip efektif. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti email, telepon, rapat, presentasi, hingga aplikasi digital seperti chat dan video conference. Pemilihan media yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Agar komunikasi menjadi efektif, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pesan harus disampaikan secara jelas agar mudah dipahami, tidak terbelit-belit, dan sesuai dengan fakta. Selain itu, pesan juga harus disusun dengan baik dan lengkap, serta menggunakan bahasa yang sopan agar dapat diterima dengan baik oleh penerima. Lalu, hambatan dan cara mengatasi. Meskipun komunikasi sudah direncanakan dengan baik, tetap saja bisa terjadi hambatan. Hambatan tersebut bisa berupa perbedaan prinsip antara pengirim dan penerima, penggunaan bahasa yang kurang jelas, gangguan teknis seperti sinyal atau alat komunikasi, serta faktor emosi seperti marah atau kurang fokus. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kita perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, mendengarkan secara aktif saat orang lain berbicara, serta memberikan umpan balik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, penting juga untuk memilih media komunikasi yang sesuai dengan situasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Dengan komunikasi yang efektif, hubungan kerja dapat terjalin dengan baik, kesalahan dapat diminimalkan, dan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kita perlu terus melatih kemampuan komunikasi agar dapat menjadi lebih baik di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed the presentation. See you in next video.